Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pasyam. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengurutkan pecahan biasa dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja masuk pada pembahasan mengurutkan pecahan biasa. Nah, di sini ada dua tipe soal yang akan kita bahas terkait mengurutkan pecahan biasa. Yang pertama, bagaimana cara mengurutkan pecahan biasa yang memiliki penyebut yang sama. Misalnya di sini ada dua contoh beberapa pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Contoh yang pertama di sini penyebutnya adalah 3, sama-sama 3. Contoh kedua di sini penyebutnya adalah 6, sama-sama 6. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengurutkan pecahan biasa yang memiliki penyebut yang berbeda. Misalnya di sini ada dua contoh ya. Perhatikan di sini untuk contoh yang pertama penyebutnya berbeda. Pecahan pertama itu 3, pecahan kedua 2, dan pecahan ketiga 4. Begitu pula pada contoh yang kedua memiliki penyebut yang berbeda. Nah, agar kalian dapat memahami bagaimana cara mengurutkan pecahan biasa, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal. Soal yang pertama, urutkanlah pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini ada dua soal, soal bagian A dan soal bagian B. Langsung kita masuk pada soal bagian A. Perhatikan soal di sini, pecahan pertama adalah 2/3, pecahan kedua 5/3, dan pecahan ketiga adalah 4/3. Perhatikan penyebutnya, ini penyebut yang di bagian bawah ya, sedangkan angka yang di bagian atas adalah pembilang. Nah, penyebutnya di sini adalah 3, artinya penyebutnya sama. Untuk penyebut yang sama, maka tinggal kita fokus saja pada pembilangnya. Di sini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Langsung kita lihat pembilang terbesar di sini adalah 5. Berarti ini urutan pertama, kemudian 4, setelah itu 2. Sehingga kita bisa jawab di sini pecahan yang paling besar adalah 5/3 ya. Kita tuliskan. Selanjutnya pecahan kedua itu adalah 4/3. Kita masukkan 4/3. Dan pecahan yang paling kecil di sini adalah 2/3. 2/3. Lanjut untuk bagian B. Perhatikan pada bagian B, pecahan pertama itu adalah 1/3, pecahan berikutnya adalah 5/2, dan pecahan yang ketiga adalah 3/4. Di sini kita akan urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Namun, kalau kita perhatikan di sini penyebutnya belum sama. Sehingga untuk mengerjakan soal ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, kita harus menggunakan satu penyebut yang sama. Nah, penyebut apa? Cara menentukan penyebutnya adalah kita bisa menggunakan KPK. Ya. Apa itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan, langsung kita ambil saja penyebut terbesar di sini 4. 4, ya, kemudian kita buat kelipatannya. Kelipatan 4 berarti 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, dan seterusnya. Kemudian kita ambil angka penyebut yang berikutnya, itu kita ambil angka 3 di sini. Maka ini kita buat kelipatannya. 3 tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12, tambah 3 15, tambah 3 18, dan seterusnya. Setelah itu kita ambil penyebut yang berikutnya adalah 2. Kita buat kelipatannya berarti 2 tambah 2 4, tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 10, dan seterusnya. Setelah itu kita cari kelipatan persekutuan terkecil. Berarti angka kelipatan yang itu ada di angka kelipatan 4, 3, dan 2. Di sini kita bisa lihat ternyata
yang sama itu adalah angka 12. Sehingga KPK dari 4, 3, dan 2 itu adalah 12. Selanjutnya tinggal kita tulis kembali ini 1/3 kita tulis kembali di sini. Kemudian penyebutnya itu harus 12 sebagaimana tadi yang kita sudah temukan KPK-nya. Maka 3 ini harus kali berapa menghasilkan 12? 3 kali 4. Nah, karena penyebut dikali 4, maka pembilang juga harus dikali 4 sehingga kita bisa tulis seperti ini. Menjadi 1 kali 4 per 3 kali 4. Koma 5/2 kita tulis kembali. Kemudian perhatikan penyebutnya. Penyebutnya ini harus dirubah menjadi 12, artinya dia dikali 6. Karena penyebut dikali 6, maka pembilang pun harus dikali 6. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. 5 kali 6 per 2 kali 6. Koma, kita tuliskan 3/4 ini, 3/4. Nah, penyebutnya juga harus dirubah menjadi 12. Berarti 4 kali berapa dapat 12? 4 kali 3. Karena penyebut dikali 3, maka secara otomatis pembilang pun harus dikali 3. Kita tuliskan seperti ini. 4 kali 3 ya. Jadi 3 kali 3 per 4 kali 3. Sama dengan, nah ini tinggal kita selesaikan. 1 kali 4, 4 per 3 kali 4, 12. Kita tulis di sini menjadi 4/12. Kemudian 5 kali 6, 30. 2 kali 6, 12. Berarti kita masukkan di sini 30/12. Selanjutnya 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Kita tuliskan di sini 9/12. Setelah itu langsung kita perhatikan. Karena penyebutnya sudah sama-sama 12, maka untuk mengurutkannya itu sangat mudah. Ingat, kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti kita lihat pembilang yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah 30, setelah itu 9, kemudian 4. Nah, 30/12 ini posisinya adalah 5/2 di urutan kedua ya. Ini posisinya, artinya bilangan yang paling besar adalah 5/2. Maka di sini kita bisa tuliskan sama dengan kita tuliskan 5/2. Setelah itu 30 adalah angka 9. 9/12 ini posisinya adalah 3/4 ya. Ini, maka di sini kita masukkan 3/4 dan yang paling kecil adalah 4/12. Berarti posisinya adalah 1/3. Kita masukkan 1/3 sehingga kita peroleh urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil itu adalah 5/2, 3/4, kemudian 1/3. Oke, kita langsung masuk pada soal yang kedua. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kebalikan untuk soal yang pertama tadi. Ada dua soal di sini, soal bagian A dan soal bagian B. Kita langsung kerjakan soal bagian A. Perhatikan untuk soal bagian A, penyebutnya sama-sama 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita fokus pada pembilangnya. Kita mau urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita langsung ambil pembilang yang paling kecil itu adalah 1. Setelah itu 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Maka kita bisa tuliskan di sini bilangan terkecil adalah 1/6, kemudian 2/6, kemudian 3/6, kemudian 4/6, dan yang terakhir adalah 5/6. Lanjut pada soal bagian B. Di sini ada 3 pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Nah, untuk bisa mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil ke yang terbesar, maka pertama-tama kita harus samakan dulu penyebutnya. Ya. Untuk menyamakan penyebut sebagaimana soal nomor 1 tadi, kita tentukan dulu KPK-nya. Nah, KPK tadi adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita langsung ambil penyebut terbesar kan 9. Kita ambil di sini 9, kita buat kelipatannya. 9
tambah 9 18, tambah 9 27, dan seterusnya. Selanjutnya kita ambil penyebut yang kedua itu 6. Kita buat kelipatannya. 6 itu kelipatannya 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24, dan seterusnya. Kemudian kita ambil penyebut yang terakhir yaitu 3. Kita buat kelipatannya di sini. 3 tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12, tambah 3 15, tambah 3 18, tambah 3 21. Nah, kita tentukan KPK-nya. KPK itu adalah angka yang sama, kelipatan yang sama berada pada 9, 6, dan 3. Angka yang sama itu berada pada 3 angka itu adalah 18. Sehingga KPK dari 9, 6, dan 3 itu adalah 18. Nah, selanjutnya kita tuliskan kembali 4/9. Kemudian ingat penyebutnya itu harus dirubah menjadi 18. Nah, sekarang 9 kali berapa menghasilkan 18? Yaitu 9 kali 9 kali 2. Karena penyebut dikali 2, maka pembilang pun harus dikali 2. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. 4 kali 2 per 9 kali 2. Kemudian kita masukkan lagi pecahan 2/3. Nah, penyebutnya kita harus rubah menjadi 18 dikali berapa? Ya, 3 kali 6 menghasilkan 18. Karena penyebut dikali 6, maka pembilang pun harus dikali 6. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Menjadi 2 kali 6 per 3 kali 6. Selanjutnya kita tuliskan pecahan 5/6. 5/6 ini penyebutnya kita rubah juga menjadi 18. Harus dikali berapa? Iya, dikali 3. Karena penyebut dikali 3, maka pembilang pun harus dikali 3. Kita kembali tuliskan menjadi seperti ini. 5 kali 3 per 6 kali 3. Sama dengan, tinggal kita kalikan saja. 4 kali 2, 8. 9 kali 2, 18. Kita tulis di sini 8 per 18. Kemudian 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. Kita tuliskan di sini 12 per 18. Selanjutnya 5 kali 3, 15. 6 kali 3, 18. Kita masukkan di sini 15 per 18. Perhatikan, karena penyebutnya sudah sama-sama 18, maka kita fokus pada pembilangnya. Di sini tadi kita harus urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita ambil pembilang yang paling kecil adalah 8, setelah itu 12, setelah itu 15. Berarti kita lihat posisi 8 itu posisinya adalah 4/9, ya. Jadi kita tulis ini sama dengan 4/9. Kemudian posisi yang kedua adalah 12, ya. Posisinya sama dengan 2/3. Berarti kita masukkan di sini 2/3. Kemudian pembilang yang paling besar adalah 15, posisinya sama dengan 5/6. Maka kita masukkan di sini 5/6. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar itu ternyata tidak berubah, ya. Tetap sama dengan soal, yaitu 4/9, 2/3, dan 5/6. Oke, demikian pembahasan cara mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.